Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Firmansyah dengan NIM 2206601211103. Saya berasal dari kelas TI 3C. Di sini saya akan menjelaskan rekayasa perangkat lunak. Sebelum masuk ke pokok sebelum masuk ke isi materi, ada beberapa pokok bahasan yang saya akan bahas. Yang pertama, ada pengertian rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, ada studi kasus bagaimana tahapan dalam proses requirement engineering dilaksanakan. Yang ketiga, prinsip metode prototype, metode agile, dan waterfall. Yang keempat, ada contoh implementasi metode prototype, agile, dan waterfall. Pada slide yang ketiga, ada pengertian rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau biasa disebut dengan RPL adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan, merancang, mengimplementasikan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. RPL melibatkan serangkaian aktivitas untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memiliki kualitas tinggi, memenuhi kebutuhan pengguna, dan beroperasi dengan efisien. Selanjutnya, ada contoh studi kasus bagaimana tahapan dalam proses requirement engineering dilaksanakan. Di sini saya mengambil studi kasus sistem e-commerce. Pada angka pertama, pengumpulan informasi. Tim pengembang wawancara dengan manajer proyek dan klien. Selanjutnya, evaluasi dokumen kontrak dan persyaratan klien. Angka kedua, analisis stakeholder. Manajer proyek membutuhkan sistem untuk mengelola tugas, jadwal, dan sumber daya proyek. Yang kedua, tim pengembang ingin alat kolaborasi yang memudahkan pemantauan progres dan integrasi kode. Selanjutnya, klien mengharapkan transparansi dan laporan progres yang akurat. Yang ketiga, dokumentasi kebutuhan. Nah, di dokumentasi kebutuhan, yang pertama ada sistem harus mencakup modul manajemen tugas, jadwal, dan kolaborasi. Antar pengguna harus menyediakan pemantauan real time dan pelaporan progres. Selanjutnya, yang terakhir, sistem harus mendukung integrasi dengan alat pengembang seperti Git. Yang angka keempat, verifikasi dan validasi. Kebutuhan diverifikasi oleh manajer proyek dan tim pengembang. Prototipe antar muka. Pengguna diuji oleh klien untuk memastikan keterpenuhan kebutuhan. Yang kelima, ada langkah manajemen perubahan kebutuhan. Yang pertama, pelanggan meminta integrasi metode pembayaran baru. Tim proyek mengevaluasi bahwa dampak perubahan terhadap jadwal dan anggaran. Yang terakhir, perubahan direkam dan diimplementasikan dengan persetujuan pemangku kepentingan. Yang keenam, komunikasi dan negosiasi. Status pengembang dan kebutuhan dikomunikasikan secara rutin kepada semua pemangku kepentingan. Tim proyek dan pemilik bisnis berunding mengenai prioritas kebutuhan dan perubahan. Yang terakhir ada yang ketujuh, analisis risiko. Risiko keamanan data pengguna selama transaksi OI. Yang kedua, implementasi protokol keamanan tinggi dan uji penetrasi secara berkala. Yang terakhir ada validasi akhir. Validasi akhir itu kebutuhan divalidasi kembali sebelum memasuki tahap pengembangan di akhir. Selanjutnya, ada prinsip metode prototype, agile, dan waterfall. Metode perkembangan perangkat lunak seperti prototype, agile, dan waterfall memiliki prinsip-prinsip mendasar yang memandu pendekatan dan praktiknya. Yang pertama ada metode prototype. Metode prototyping adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana prototype atau model awal atau versi sederhana dari produk yang akan datang dikembangkan, diuji, dan diperbaiki secara berulang-ulang selama siklus pengembang. Prinsip-prinsip prototype yang pertama, fokus pada pembuatan prototype atau model awal produk untuk memberikan gambaran nyata kepada pemangku kepentingan. Yang kedua, pengguna dan pemangku kepentingan
terlibat dalam proses pengembangan untuk memberikan umpan balik dan perubahan yang diperlukan. Prototipe dapat dievaluasi dan diperbaiki sepanjang waktu. Selanjutnya, ada metode agile. Agile adalah metode pengembangan proyek yang menggunakan siklus pengembangan yang singkat atau disebut dengan sprint, yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan dalam pengembangan suatu produk atau layanan. Prinsip-prinsip agile. Yang pertama, fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan merupakan nilai inti. Yang kedua, proyek dibagi menjadi iterasi kecil atau sprint dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang dapat disampaikan secara teratur. Yang ketiga, ada tim bekerja dalam kolaborasi dan interaksi yang insentif dengan pelanggan atau pemangku kepentingan. Yang keempat, ada perubahan kecil dapat dilakukan kapan saja selama siklus pengembang. Selanjutnya ada metode waterfall. Metode waterfall adalah model pengembangan software yang seperti dianalogikan seperti air terjun, di mana pada tiap tahapnya dikerjakan secara berurutan dari atas ke bawah. Ada 5 tahapan metode waterfall, yaitu yakini requirement analysis, design, implementation, testing, dan maintenance. Prinsip-prinsip waterfall. Yang pertama, pengembangan dilakukan secara linear dan berurutan dengan setiap fase bergantung pada penyelesaian fase sebelumnya. Setiap fase memiliki dokumen dan hasil kerja yang didefinisikan dengan baik sebelumnya. Yang ketiga, pengujian dilakukan setelah tahap pengembangan selesai. Yang keempat, tidak ada perubahan besar setelah proyek dimulai. Selanjutnya, ada contoh implementasi metode prototipe. Misalkan, suatu perusahaan pengembang mobil ingin membuat sistem aplikasi servis car. Nah, sebagai langkah awal pertama, tim pengembang, ahli mesin, dan tim pemasaran melakukan diskusi untuk memahami kebutuhan pasar, tren otomotif, dan preferensi pelanggan. Selanjutnya, tim pengembang membuat prototipe mobil dengan fitur-fitur inovatif seperti teknologi self driving, efisiensi bahan bakar tinggi, dan desain interior yang ergonomis. Setelah itu, prototipe fisik dan simulasi ditunjukkan kepada tim internal, instruktur otomotif, dan kelompok uji coba konsumen. Dilanjut dengan tim melakukan iterasi pada teknologi self driving pada efisiensi bahan bakar. Lalu prototipe yang diperbaiki ditunjukkan kembali kepada kelompok uji coba konsumen dan ahli otomotif untuk evaluasi lebih lanjut. Setelah persetujuan dari tim internal dan kelompok uji coba konsumen, pengembang mobil dimulai secara penuh. Teknologi self driving dan fitur-fitur lainnya diimplementasikan dalam model produksi dan diakhiri dengan pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan dilakukan dengan merespon umpan balik pengemudi dan teknologi yang berkembang. Selanjutnya, contoh implementasi metode agile. Misalkan nih, suatu perusahaan ingin membuat aplikasi sistem manajemen klaim asuransi. Nah, di langkah awalnya, tim pengembang perangkat lunak, manajemen asuransi, agen asuransi, dan pengguna akhir atau nasabah melakukan workshop awal untuk menentukan kebutuhan inti dan fitur yang diinginkan dalam sistem manajemen klaim. Selanjutnya, tim pengembang dan produk owner bersama-sama memilih item-item dari produk backlog untuk diimplementasikan dalam sprint pertama. Lalu, tim bekerja pada diimplementasikan item-item yang dipilih selama sprint pertama. Pembangunan dilakukan secara iteratif dan fungsionalitas dapat diuji secara reguler dan diakhiri dengan tim pemangku kepentingan melakukan ulasan seperti untuk mengevaluasi hasil dan memberikan umpan balik. Pemangku kepentingan dapat melihat langsung fungsionalitas baru yang telah dikembangkan. Nah, yang terakhir ada contoh implementasi metode waterfall. Misalkan ada suatu perusahaan ingin membuat sistem manajemen inventaris. Langkah awalnya, tim proyek bekerjasama dengan pemangku kepentingan, termasuk manajemen gudang,
dan Departemen Keuangan untuk merinci kebutuhan sistem manajemen inventaris. Selanjutnya, tim perancang membuat dokumen desain rinci berdasarkan kebutuhan, termasuk arsitektur sistem, antarmuka pengguna, dan struktur database. Lalu, tim pengembang memulai implementasi berdasarkan desain yang telah dibuat. Mereka fokus pada satu fase implementasi sebelum secara menyeluruh diuji, sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Setelah implementasi selesai, tim penguji melakukan pengujian secara menyeluruh. Ini mencakup pengujian unit, integrasi, dan sistem untuk memastikan bahwa setiap komponen dan fungsi berjalan dengan benar. Lalu, hasil pengujian diintegrasikan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan. Setelah evaluasi berhasil, sistem diterapkan secara penuh di seluruh organisasi atau lokasi gudang yang ditentukan. Lalu, setelah implementasi, tim dukungan teknis dan pemeliharaan sistem memantau kinerja dan merespon permintaan dukungan dari pengguna akhir. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bagi topik lainnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.